1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Darumerahu. Perkenalkan, saya Anissa Yantu. Saya Cynthia Oka. Di sini kami akan membahas dan menjelaskan tentang tata surya dan cara pembentukannya. Simak videonya. Langsung saja kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori nebula, Kant-Laplace. Teori nebula dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan disempurnakan oleh Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1796. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari awan gas panas dan debu kosmik raksasa yang disebut nebula, yang berputar sangat cepat di angkasa. Karena gaya gravitasi, awan tersebut perlahan mengkerut dan memadat di bagian tengah, membentuk matahari sebagai pusat tata surya. Sementara itu, bagian tepi nebula yang masih berputar terus-menerus melepaskan cincin gas. Cincin ini kemudian mendingin, memadat, dan menggumpal menjadi planet-planet beserta satelitnya. Rotasi yang sama pada arah orbit planet menjadi salah satu bukti pendukung teori ini. Kelebihan teori ini adalah kemampuan menjelaskan arah rotasi dan revolusi planet yang hampir seragam. Namun kelemahannya terletak pada ketidakmampuan menjelaskan perbedaan massa dan kecepatan rotasi antar planet. Teori yang kedua, teori planetesimal Chamberlin dan Moulton. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Chamberlin dan Forrest Moulton sekitar tahun 1900-an. Menurut teori ini, matahari sudah terbentuk terlebih dahulu, kemudian sebuah bintang besar melintas cukup dekat dengan matahari. Tarikan gravitasi dari bintang tersebut menyebabkan sebagian massa gas dari matahari tertarik keluar membentuk aliran panjang seperti ekor. Gas panas yang tertarik itu kemudian mendingin dan membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang disebut planetesimal. Gumpalan-gumpalan ini kemudian menarik satu sama lain karena gravitasi, bertumbukan dan bergabung menjadi planet-planet dan benda-benda langit lain. Kelebihan teori ini adalah mampu menjelaskan adanya perbedaan ukuran planet dan terbentuknya benda kecil seperti asteroid dan komet. Namun kelemahannya terletak pada kemungkinan kecil adanya bintang yang melintas cukup dekat untuk menarik massa matahari tanpa menghancurkannya. Teori ketiga, teori pasang surut atau disebut juga tidal teori. Teori pasang surut dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada awal abad ke-20. Menurut teori ini, tata surya terbentuk akibat adanya gaya pasang surut atau tarikan gravitasi dari sebuah bintang besar yang melintas sangat dekat dengan matahari. Tarikan yang sangat kuat tersebut menyebabkan materi matahari tertarik keluar membentuk lidah gas panjang. Karena gaya gravitasi matahari sendiri, lidah gas ini kemudian terputus menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan tersebut kemudian berputar mengelilingi matahari, mendingin dan membeku menjadi planet-planet. Kelebihan teori ini adalah memberikan penjelasan fisik yang lebih realistis tentang proses tarikan gravitasi antar bintang. Namun kelemahannya adalah peluang peristiwa semacam itu sangat kecil terjadi karena jarak antar bintang yang sangat jauh. Teori bintang kembar dikemukakan oleh dua astronomi, yakni Raymond Arthur Leitchson dan Fred Hoyle
Keduanya pun memberikan hipotesa, akan tetapi isi dari hipotesa masing-masing memiliki persamaan. Teori yang pertama yaitu teori Raymond Arthur Littleton 1930. Teori bintang kembar ini menyatakan jika awal dari terbentuknya tata surya adalah terdapat dua bintang, namun salah satu bintang tersebut meledak. Terdapat sebuah pendapat jika ledakan tersebut diakibatkan adanya tabrakan dengan meteor atau planet yang ukurannya sangat besar. Kemudian sisa-sisa ledakan yakni berupa debu, gas, dan bebatuan tersebut mengitari bintang yang tidak meledak. Sisa-sisa ledakan tersebut akhirnya membentuk planet-planet. Littleton mengungkapkan penyebab utama adanya teori ini yakni mengacu pada pendirian sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, teori Fred-Hoyle 1956. Hipotesa yang kedua adalah berasal dari Fred-Hoyle yang menyatakan jika dahulu tata surya adalah dua bintang yang memiliki ukuran yang hampir sama, kemudian mereka berdekatan dan terjadi ledakan besar pada salah satu bintang tersebut, lalu menghasilkan serpihan-serpihan yang lebih kecil. Serpihan yang bertebaran di angkasa tersebut terperangkap gaya gravitasi bintang yang tidak meledak. Serpihan tersebut lalu bergerak mengitari matahari. Alasan dikemukakan teori ini adalah sebuah penelitian terhadap tata surya yang lainnya yang juga memiliki dua bintang yang mirip atau kembar, sehingga membuat Fred-Hoyle mengemukakan pendapatnya jika tata surya dibentuk dengan adanya ledakan bintang kembar. Ia pun menjelaskan proses terjadinya bintang kembar. Prosesnya berawal dari adanya matahari dan kembarannya. Kembaran dari matahari tersebut tidak stabil dan akhirnya terjadi ledakan-ledakan yang kecil. Pada suatu ketika, kembaran tersebut benar-benar mengalami ledakan yang besar dan menjadi serpihan debu dan bebatuan kecil. Selanjutnya, serpihan tersebut akhirnya terperangkap oleh matahari karena adanya gravitasi matahari. Akan tetapi tidak sampai tersedot masuk ke matahari. Mereka hanya mengelilingi bintang raksasa tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori awan debu. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari awan besar gas dan debu kosmik atau nebula yang berputar di angkasa. Awan tersebut terutama terdiri atas hidrogen, helium, dan partikel padat kecil hasil ledakan bintang generasi sebelumnya atau supernova. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya. Yang pertama, awan gas dan debu berputar dan mengerut sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Awan gas dan debu raksasa mulai mengalami gaya gravitasi, menyebabkan awan tersebut menggumpal dan berputar semakin cepat. Yang kedua, pembentukan inti matahari. Karena gravitasi, sebagian besar massa tertarik ke pusat, membentuk gumpalan panas dan padat. Tekanan dan suhu di pusat meningkat hingga terjadi reaksi fusi nuklir dan terbentuknya matahari. Yang ketiga, pembentukan cincin gas dan debu. Sisa gas dan debu di sekitar pusat membentuk cakram datar yang berputar mengelilingi matahari muda. Di dalam cakram ini, partikel-partikel kecil saling bertabrakan dan bergabung membentuk planetesimal atau benda-benda kecil mirip asteroid. Yang keempat atau yang terakhir, pembentukan planet dan benda langit lainnya. Planetesimal saling bergabung membentuk protoplanet. Protoplanet ini terus menarik materi di sekitarnya hingga terbentuklah planet-planet. Bagian dalam atau lebih panas membentuk planet kebumian seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.
bagian luar atau lebih dingin membentuk planet gas raksasa seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di sini ada tokoh pengembangan teori. Ada dua ilmuwan yang berperan besar dalam pengembangan teori ini. Yang pertama, Immanuel Kant 1755 mengemukakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut gas panas yang berputar. Yang kedua, Pierre Simon Laplace 1796 menyempurnakan teori Kant dan menjelaskan proses pembentukan cincin gas yang akhirnya menjadi planet. Itulah penjelasan saya tentang teori awan debu. Terima kasih telah menonton video kami tentang cara pembentukan tata surya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.